Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatilawang. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran kita secara online. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang sel, jaringan hewan, dan juga jaringan tumbuhan. Bahkan pada bab 2 dan bab ketiga, materi tersebut kita gunakan sebagai bahan untuk penilaian tengah semester. Saya harap semua kalian sudah mengikuti penilaian tengah semester dan mendapatkan nilai yang baik atau maksimal. Oke, kita lanjutkan saja pada materi yang berikutnya, yang itu tentang sistem gerak pada manusia. Pada gambar kamu bisa melihat ini tentang manusia ya. Manusia di sana ada kerangka, ada otot, ada sel. Nah, di situ terdapat otot yang menyusun pada manusia. Ini adalah persatuan antara otot dengan kerangka. Dan yang terakhir adalah otot pada atau rangka pada manusia. Yang berikutnya untuk itu tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah sebelum kita mempelajari bab ini tentang alat gerak, kita harus mengetahui dulu KD yang ketiga titik 5 itu tentang menghubungkan antara struktur jaringan penyusun pada sistem gerak, mengkaitkannya dengan kegiatan proses sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak melalui literatur pengamatan percobaan atau simulasi. Jadi yang kita pelajari adalah KD titik 5, 3.5. Kemudian KD yang berikutnya, biasanya kalau KD titik 5 adalah teori, maka KD 4.5 adalah prakteknya, yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui penelusuran dari berbagai macam sumber informasi. Jadi nanti mungkin pada 4.5 ini kalian akan diberikan tugas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi gerak untuk memanfaatkan dimanfaatkan sebagai sumber energi atau yang lain bagi manusia. Jadi meniru gerak pada tubuh manusia, kemudian gerakan tersebut tadi digunakan sebagai teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian kita mempelajari bab ini pasti ada tujuannya, yaitu tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi dari rangka. Kita nanti setelah mempelajari bab ini kita mengetahui struktur dan fungsi rangka pada manusia. Yang kedua, kita mengetahui mekanisme gerak untuk dapat melakukan sebuah gerakan. Jadi kita nanti mengetahui urut-urutan terjadinya sebuah gerakan. Kemudian bisa membedakan antara gerak yang dipengaruhi oleh kehendak dan gerak yang tidak dipengaruhi oleh kehendak, atau disebut dengan gerak autonom, atau ada yang mengatakan sebagai gerak refleks dan gerak biasa. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan struktur dan fungsi otot sebagai alat gerak pada manusia, dan menghubungkan berbagai gerakan dan persendian yang terlibat. Dan yang terakhir adalah bisa mengetahui dan mengidentifikasi berbagai penyakit atau gangguan yang terjadi pada manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi tentang alat gerak pada manusia. Kemudian kita masuk pada materi. Yang pertama adalah, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Ini adalah tangan bionik ya. Apa ada di antara kalian mau tahu apa itu bionik? Ya, kira-kira apa coba? Bionik berasal dari kata biologi dan teknik. Kalau kalian pernah melihat film Robocop ya, itu zaman mudanya Pak Guru dulu. Film Robocop itu merupakan salah satu film imajinasi tapi saintifik
di mana seorang polisi yang meninggal dunia dihidupkan kembali, kemudian disambung tubuhnya menggunakan mesin dijadikan polisi namanya Robocop. Kalau film-film zaman sekarang diantaranya adalah Iron Man dan seterusnya ya. Ya, ini adalah gambar nyata bukan film ya. Ini manusia hidup nyata, tidak memiliki tangan karena sebuah kejadian atau dari bawaan, kemudian membuat robot yang berguna sebagai perpanjangan tangan ini, seperti tangan biasa. Tapi gerakannya ini, di gerakan tangan ini yang merupakan robot dikontrol oleh kehendak kita. Bagaimana kok bisa dia bergerak dengan kehendak kita? Maka ada penyambungan namanya rangsang. Rangsang ini kan seperti listrik, bisa koneksikan dengan tubuh kita, karena gerakan yang terjadi pada tubuh kita sejatinya adalah gerakan impul dari buah listrik. Nah ini ya, jadi hal seperti ini zaman sekarang bukan hal yang aneh ya, tangannya bisa bergerak nih, gerakannya bukan pakai remote ya, tapi sesuai dengan kehendak dari yang ditempeli. Ini contoh tangan bionik ya, biologi teknik. Jadi teknik yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya biologi, namanya biologi teknik ya di sini. Kemudian yang berikutnya, alat gerak yang kita pelajari. Pada dasarnya komponen alat gerak pada manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang, yang kedua adalah otot, dan yang ketiga adalah sendi. Ini tulang, ini otot, ini adalah persendian. Yang berikutnya, ini ya, kita masuk pada yang pertama, yaitu tulang. Ya, ada berbagai macam tulang. Ya. Yang pertama, yang paling atas, yaitu tulang tengkorak. Bentuknya umumnya adalah tulang tengkorak adalah pipih. Ya, tulang tengkorak umumnya adalah pipih. Tengkorak kita ini kan pipih. Ada yang tulangnya memanjang, ya. Kedua, tulang tengkorak dapat dibagi menjadi 2, yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan bagian muka. Ya. Kemudian tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelvis, dan tulang pelvis. Di sini saya akan melihat di sini gambarnya. Kemudian tulang bagian muka ini tulang yang bisa memengaruhi seseorang nasibnya ya. Itu orang jadi ganteng, jadi jelek. Ini bukan jelek ya, itu sudah takdir Tuhan. Atau menjadi cantik itu juga dipengaruhi oleh faktor kontur wajah seseorang. Nah, tulang bagian wajah itu meliputi apa saja? Rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Nah, di sini ada kalimat tulang lidah. Padahal kalian sering mendengar bahwa lidah itu tidak bertulang. Dalam biologi lagu tersebut dikritik ya, karena dalam kenyataannya lidah kita itu bertulang, tetapi bukan memanjang pada sepanjang lidah kita, tetapi lidah itu memiliki tulang di bagian pangkalnya, yaitu untuk tempat sangkutan dari lidah, sehingga kalau kita sedang ngomong atau bersin, lidah kita tidak jatuh ya. Yang berikutnya adalah tulang badan ya. Tulang badan kita meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang gelang panggul ini. Ini adalah bagian dari dada kita. Ya, ini tulang bagian depan, tulang selangka. Kalau yang di belakang itu ya ada tulang belikat. Ya, ini tulang dada ya. Tulang dada. Kalau ini tulang rusuk, ini tulang dada. Nah, persambungan antara tulang rusuk dengan tulang dada itu adalah tulang rawan. Ya, bukan tulang sejati. Kalau terjadi ini tulang rawan, tulang sejati bisa patah ketika kita sedang berkontraksi darah kita ya. Kemudian yang berikutnya, tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat pelindung dari organ dalam kita, yaitu jantung, paru-paru, dan semua organ dalam. Kemudian yang berikutnya adalah gelang bahu ya.
alat gerak bagian bawah meliputi tulang selangka, clavicula, dan tulang belikat. Tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, ya, dan tulang kemaluan os pubis. Kemudian yang kedua, tulang anggota badan, ya. Tulang anggota badan ini meliputi yang pertama adalah tulang lengan, ya. Tulang lengan berarti tulang bagian atas, memungkinkan kita bergerak secara bebas, ya, kalau kita memiliki kaki. Kalau lengan itu ya diantaranya adalah humerus. Apa itu humerus? Lengan bagian atas, hasta, pengumpil, tulang pangkal lengan, tulang telapak tangan, ya, dan tulang jari tangan. Kemudian kalau tulang bagian bawah meliputi paha, femur, patella, dengkul, fibula, tibia, tarsal, metatarsa, dan falang. Falang itu adalah tulang ruas jari kaki. Metakarpal, metatarsus adalah tulang telapak kaki, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat adalah gambar, ya. Ini adalah potret kita di masa yang akan datang. Cepat atau lambat kita akan bermetamorfosis menjadi seperti ini, ya. Coba kalau udah seperti ini, apa yang dapat kita banggakan? Tidak ada. Kita ini ganteng, kita itu cantik, kita itu sombong di dunia ini, ya. Kita membanggakan diri, merasa paling serba, dan ternyata kalau nanti kita sudah mati, ini akan jadi seperti ini. Nah, kranium, ya, tulang wajah, ya. Ini kalau yang bagian depan, ini yang bagian belakang. Yang berikutnya adalah peta konsep untuk alat gerak pada manusia, khususnya rangka. Tengkorak, rangka badan, tulang anggota badan, ya. Tengkorak meliputi bagian kepala dan bagian muka. Tulang rangka badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul bawah. Kemudian tulang anggota bawah misalnya adalah tulang lengan atas, meliputi tangan bagian atas dan penyusunnya. Kemudian tulang tungkai meliputi paha ke bawah sebagai alat gerak bagian bawah. Kemudian bentuk tulang, ya, berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Namanya pipa berarti panjang, ya, bulat, memanjang, dan tengahnya berlubang. Pipa kan tengahnya berlubang. Contohnya adalah tulang lengan, ya, tulang paha, dan ruas-ruas tulang jari. Yang kedua adalah tulang pipa ada 3 bagian. Yang pertama adalah epifisis, bagian tengah dari diafisis, dan yang pinggir bagian ujung tapi pinggir itu tidak adalah epifisis, ya. Di sini juga sampai dengan ini. Antara diafisis dengan epifisis terdapat 4 tumbuhnya tulang yang memanjang, namanya cakra epifisis. Di sini 4 tumbuh tulang. Jadi kalau kalian tombak yang tambah tinggi akan diperpanjang dari bagian cakra epifisis. Ada epifisis, ada diafisis, kemudian ada cakra epifisis. Kemudian yang kedua, tulang yang pertama kan tulang pipa. Yang kedua adalah tulang pipih. Bentuknya pipih kepeng, ya. Isinya apa? Isinya adalah sumsum merah. Kemudian apa fungsi sumsum merah? Tempat untuk membuat sel darah merah dan sel darah putih. Iya. Jadi logikanya semakin banyak tulangnya, semakin banyak darah yang dihasilkan. Ini contoh dari tulang pipih, ya. Kalau tulang pipa tadi berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Kalau tulang pipih menghasilkan sel darah merah dan darah putih. Nah, tulang pipih contohnya terdapat di mana? Tulang rusuk, ya, tulang dada,
tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dada. Aduh ya. Yang berikutnya adalah tulang pendek. Nah, ya, tulangnya pendek-pendek. Disebut juga dengan ruas tulang. Isinya apa? Sumsum merah. Apa fungsinya sumsum merah? Pembuatan sel darah merah dan sel darah. Ini gambarnya, perhatikan. Tulang panjang, tulang pipih, contohnya centong ya. Kalau orang gemuk itu nggak kelihatan, kalau orang kurus kelihatan sekali. Kalau ini tulang yang tak beraturan, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang juga nih. Kalau kalian sering makan tulang ya, contohnya adalah iga itu contohnya. Oke. Kemudian berdasarkan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras. Tulangnya keras karena banyak mengandung zat intrasep, yaitu kolagen ya, yang banyak membentuk matrik garam dan kalsium yang ditumpuk. Penyusun utamanya adalah kalsium karbonat, dan kalsium fosfat. Jadi keras, tulang keras ya. Biasanya menyusun pada tubuh kita yang udah tua, tapi ada bagian tubuh kita yang walaupun udah tua tidak mengalami pengerasan. Di antaranya adalah tulang telinga kita, kemudian tulang hidung kita. Tidak boleh mengeras. Kalau kita mengeras nanti bagaimana yang terjadi kalau kita tidur ya. Kemudian yang kedua, ini adalah bagian dalam dari tulang ya, penyusun dari tulang. Osteoklas, sel berinti banyak berukuran besar bersifat mengikis tulang, itu namanya osteoklas ya. Kenapa dikikis? Karena berfungsi untuk tempat jalannya darah ya. Kemudian matrik terletak dalam buah lingkaran namanya saluran Hafez atau sistem Hafez. Kemudian yang berikutnya adalah tulang rawan ya. Tulangnya berupa kondrosit, menghasilkan matrik berupa namanya kondrin. Tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah rata-rata. Menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada di jaringan ikat di sekitarnya dengan cara difusi ya. Difusi itu kan aliran zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melalui cabut ya. Kondrosit memiliki ruangan disebut dengan lacuna. Kemudian tipe-tipe tulang rawan, ada tulang rawan hialin ya. Kemudian yang kedua tulang rawan fibrosa atau fiber ya. Dan yang terakhir adalah tulang rawan elastik. Ini tempat-tempatnya di sini ada. Ini perkembangan tulang. Itu aja mungkin sementara materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tulang. Untuk sendi dan otot nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan untuk selanjutnya adalah kalian buka buku kalian atau dicatat materi ini di buku, dibuat ringkasan. Setelah selesai maka silahkan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diserap secara maksimal sehingga bisa digunakan sebagai bekal kalian di kemudian hari karena berkaitan dengan tubuh manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.